Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Uhaniukum bi tahiyatil Islam, tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Jalla wa ala. Pada kesempatan siang hari ini Allah izinkan kita sejenak bersimpuh untuk menghentikan aktivitas duniawi untuk memberi giza ruhi, yaitu nutrisi bagi ruhiyah. Karena ini yang paling penting dari apa yang terdapat dalam 3 unsur tubuh manusia. Ruh inilah yang paling penting. Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnahu min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah, belumkah datang masa kepada manusia mereka dulu itu bukan apa-apa, maka nanti kita pun kembali kepada Allah juga bukan apa-apa, ya hancur lagi menjadi tanah. Yang terus mengalami perjalanan adalah ruh dari sejak Allah ciptakan di alam. Maka sudah sepatutnya kita memberikan perhatian serius untuk ruh ini, terutama dalam pemberian ghiza atau nutrisi bagi ruhnya. Melanjutkan bahasan kita be a super team, yang pada kesempatan bulan lalu kita sudah membahas sedikit banyak tentang bab ini. Maka kita akan melanjutkan bahwa sekali lagi diingatkan bahwa apa yang menjadi goals kita di kehidupan dunia ini adalah di Quran surah At-Tur ayat 21. Bagaimana Allah berfirman di situ, walladzina tabauhum bi ihsan, ya, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Jadi ini harus jadi goals besar kita dan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin, dan yang mengikuti mereka dari anak cucu mereka dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', dan tidak ada satupun dari amal mereka yang kami curangi, kami zalimi. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang tergadai dengan apa yang dia kerjakan. Nah, jamaah bahkan Allah, kalau ini sudah kita tahu sebagai moto kita, kita akan semangat menjadi keluarga atau menjadi tim hebat dalam rumah tangga kita. Mengapa demikian? Karena cita-citanya jelas. Dan saya sudah sampaikan bahwa Umar bin Abdul Aziz sesaat setelah dilantik, dia langsung pergi ke musallanya dan dia bersujud tersungkur kepada Allah dan berkata, ya Rabb, inni akhafun nar. Wahai Allah, aku takut neraka. Dari Umar bin Abdul Aziz ini kita ambil motonya. Apa itu? Bahwa beliau memulai hidup dari garis finish. Kita memulai sesuatu itu dari garis start, kan? Tapi ini beda. Kita mulai hidup ini dari garis finish. Mau finish di mana kita? Nanti itu yang akan mengarahkan kita menempuh jalannya, memilih teman seperjalanan, kemudian mengamalkan amalan-amalan yang menyampaikan kita sampai tujuan itu. Ini yang disebut dengan memulai dari garis finish. Dan Umar bin Abdul Aziz menjadi teladan bagi kita untuk itu. Nah, hari ini saya ingin mengangkat beberapa ayat di dalam Quran surah Ar-Ra'd, memaksimalkan waktu yang ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Orang-orang yang bisa menjadi super team itu adalah mereka yang tidak akan pernah melupakan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru menepati janji-janji kepada Allah.
Lihat bagaimana Allah juga mengatakan di awal dari surah Al-Baqarah. Di antara orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari yang Allah berikan, alladzina yaqta'una ma amara Allah bihi ayusan wa yufsiduna fil ard. Justru tim hebat itu adalah orang-orang yang memenuhi janjinya dengan Allah. Apa janji kita kepada Allah? Allah bertanya di Quran surat 7 ayat 172 saat kita masih di alam ruh dulu. Apa janji kita? Saat kita mengatakan bala syahidina. Itu janji kita dulu. Allah bertanya di dalam ayat itu, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Janji kita sama semua. Ya Allah, kami bersaksi. Nah, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian sebahagian dari kita yang dulu berjanji kepada Allah, antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, kami lalai ya Allah. Nah, inilah fungsi dari super team itu adalah saling menguatkan dan saling mengingatkan. Mengingatkan di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada keluarga, ya, kemudian seorang ayah gemar pergi ke majelis ilmu, tapi anak yang luyur kemana dia nggak tahu, ini ada yang keliru ini. Ada yang keliru dalam penerapan ajaran yang didapatnya di majelis-majelis ilmu. Dia harus tahu kemana pergi anak ini, dengan siapa dia perginya. Karena apa? Yang akan ditanya kelak di akhirat adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kali ini pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nggak usah berpikir bahwa ini yang akan ditanya adalah presiden. Ya, itu termasuk yang ditanya. Ini akan ditanya adalah Perdana Menteri. Betul, itu yang akan ditanya juga. Ini akan ditanya para menteri, Menko dan sebagainya. Ya juga. Tapi jangan jauh-jauh melihat keluar ke dalam diri kita. Ini kita yang akan ditanya oleh Allah. Alladzina yufuna bi ahdillah. Sudah belum kita menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di antara ciri dan karakter super team itu adalah mereka memenuhi janji. Bukankah Allah mengatakan di Quran surat 5 ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Dan tidak ada janji yang paling tepat untuk kita berikan atau kita persembahkan dengan sebaik-baiknya pelaksanaan kecuali janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Rasulullah ditanya oleh salah seorang wanita di zaman itu, ya Rasulullah, inna ummi matat wa qad farada 'alaiha al-hajj. Afa ahujja anha? Kata si anak ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku wafat. Tapi sebelum wafat dia sudah wajib berhaji sebenarnya. Apakah aku pantas menghajikan untuknya? Rasulullah menjawab, "Lau kanat 'ala ummuki daynun afa anti qadiyatah?" Kalau ibumu punya hutang, terus engkau bayar hutang itu, lunas gak? Jawab wanita ini, lunas ya Rasulullah. Fa haqqullah ahaqqu bil qada. Lihat, maka hak Allah lebih pantas untuk ditunaikan. Dan begitu pun janji, tidak ada yang lebih pantas untuk kita dahulukan ketimbang janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah berjanji bahwa Allah itu Rabb kita dan kita ingin menyembahnya. Bukankah itu tugas utama kita? Di rumah tangga kita, kalau mau jadi super team, jadikan rumah tangga ini adalah rumah tangga yang senang beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, rahimallahu imra'an qama minal laili thumma shalla rak'ataini wa ayqadha ahlahu. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang terbangun di waktu malam, dia salat 2 rakaat dan setelah itu dia bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istri ini menolak dibangunkan, rasya ala wajhiha al-ma, maka si suami memercikan air ke mana? Ke wajah istrinya. Begitu sebaliknya, rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang wanita qamat minal lail, dia bangun di waktu malam, tsumma shallat rak'atain, dia salat 2 rakaat, wa aiqadat ahlahu, atau wa aiqadat ahlaha, dia bangunkan keluarganya, maksudnya suaminya. Fa in aba, kalau suaminya ini menolak, rasyat ala wajhihil ma, dia percikan air di wajah. Coba lihat. Rumah tangga yang saling apa? Mendukung dalam ibadah.
Jadi jangan berharap bahwa kita akan menjadi tim yang kuat kalau hal yang pertama, yaitu hak Allah saja kita telantarkan. Oke, saya katakan waktu pertemuan pertama, kita nelpon anak, nanya, kamu sudah makan siang belum? Itu pertanyaan datar biasa. Pertanyaan yang sangat biasa sekali, nggak bernilai itu, Pak. Nilainya kalaupun ada kecil. Mau pertanyaan yang nilai besar, ini dia. Kamu sudah sholat belum sayang? Nah, kamu sudah sholat belum? Itu pertanyaan luar biasa. Karena Allah mengatakan dalam Quran surat Maryam ayat 59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Di ayat itu Allah katakan, maka mereka akan meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Adha'us shalah, yang suka menelantarkan salat, menyia-nyiakan salat, wattaba'u syahawat, dan memperturutkan syahwat. Kalau sudah dua ini terkumpul pada diri seseorang, fasawfa yalqauna ghayya, maka kalian akan mendapati mereka orang-orang tersesat. Ya Pak ya? Jadi nanti kalau ditanya itu, kalau nanya telepon itu, jangan nanya, kamu gimana udah makan? Makan tuh nomor 2 atau nomor 3 pertanyaannya. Kamu sudah sholat belum sayang? Kamu sudah sholat belum nak? Kamu sudah sholat belum bang? Kamu sudah sholat belum kak? Kamu sudah sholat belum dek? Gitu. Karena itu pertanyaan yang berkelas. Ya, masih ingat cerita Umar kemarin kan? Saya ceritain tentang Umar bin Khattab. Jadi ingat-ingat lagi itu, Pak. Baik, yang kedua, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal. Karakter mereka yang kedua adalah mereka yang senang menyambung tali rahim yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan di Quran surat 4 ayat pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian meminta, ya, tasaaluna bihi, meminta kepada Allah, wal arham, dan jagalah tali rahim. Ini penting banget. Kenapa? Karena banyak di antara kita dengan alasan berjauhan tempat tinggal, berjauhan tempat kerja, berjauhan domisili, akhirnya obor itu padam gitu. Dengan orang tuanya sudah saling tiada. Ini nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Saat seseorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hal baqiya li min birrin aburru bihima ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, masih adakah tersisa dari amalan bakti kepada orang tua setelah wafat keduanya yang aku masih bisa kerjakan? Kata Rasulullah, ada. As-salatu alaihima, bersalawat, maksudnya ini berdoa kepada Allah untuk mereka. Wal istighfar lahuma, yaitu meminta ampunan untuk keduanya. Nah, diantaranya dijawab oleh Rasulullah SAW adalah wasilatul rahim allati la yusal illa bihima, dan menyambung silaturahim yang dimana kalian tidak akan pernah ada kecuali lantaran mereka berdua. Ini Pak, kadang-kadang alasan jauh gitu kan, padahal sekarang juga ada gadget, kendati gadget ini hanya mungkin bukan menjadi wakil dan dia nggak bisa menggantikan. Coba berapa banyak di gadget ini emoticon, saya tanya, banyak kan? Ada emoticon, atau sekarang ada apa namanya, stiker assalamualaikum. Kadang-kadang kita cuma pencet tombol itu nggak ngucapin salam, ya kan? Masih mendingan ngetik gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, ruhnya nggak sampai antara orang yang mengucapkan secara langsung. Beda. Kita belum bicara effortnya nih. Effort perjalanan kita, kena macetnya, bayar mungkin ojek mobil transportasinya, belum bicara itu. Ruhnya belum sampai. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidak ada dua muslim, tidak ada dua muslimah berjumpa, bertemu, berjabat tangan, kemudian mesti, kata Rasulullah, berguguran dosa-dosa di antara keduanya. Apalagi tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ada sih emoticon di sini banyak tentang senyum yang merah di sini sampai keluar air mata. Itu nggak menjadi wakil.
nggak mewakili sama sekali tentang senyum rekah kita di hadapan wajah saudara kita. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah bagimu. Coba. Nggak sama itu. Ya, baru kita bicara tentang effort, baru kita tanya tentang kepedulian kita, bagaimana kondisinya. Bukankah Rasulullah SAW yang juga mengajarkan kepada kita, siapa yang tidak punya perhatian kepada urusan kaum muslimin, dia bukan golongannya. Satu ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah amalan terbaik? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Rasa bahagia yang kau masukkan ke hati sanubari saudaramu muslim. Misalkan, kita bawa sesuatu kepadanya di saat dia mungkin lagi sakit. Kita jenguk dia, kita hantarkan doa terbaik untuknya. Bukankah kebahagiaan hadir dalam kehidupannya? Itu kata Rasulullah. Kalau kita ada hajat, kalau saudara kita ada hajat dan kita mampu memenuhi hajat itu, kata beliau, la an amshiya ma'a akhi fi hajatin lahu khairan li min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Apa artinya? Aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi hajat dia, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Saya mau tanya, ada yang pernah iktikaf di Masjid Nabawi sebulan? Angkat tangan? Nggak ada. Nggak ada kan? Di Masjid Nabawi Pak, sebulan iktikaf yang setiap satu sholatnya bernilai 1000 kali lipat daripada Masjid Asy-Syifa, daripada Masjid apalagi nih, Sunda Kelapa, daripada Masjid Istiqlal. Nggak ada nilainya, jauh sekali. Tapi kata Rasulullah, la an amshiya ma'a akhi fi hajatin lahu khairan li min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Dan ini juga buat kita yang menjadi pelayan nih. Di sini ada para medis ya kan? Masya Allah, kalau kita melayani dengan penuh apa? Dengan penuh keikhlasan, ada kesenangan dan kebahagiaan yang kita hadirkan ke hati sanubari saudara kita. Allahu Akbar. Itu lebih baik daripada iktikaf sebulan lamanya. Ini ayo kita hitung-hitungan ya. Tiket atau ongkos umroh di luar Ramadan, saya baru pulang 1 hari yang lalu, itu dimulai dari 32 juta sekarang sampai 36 juta itu ada. Baru pulang saya kemarin sehari lalu. Baik, gimana kalau Ramadan? Ramadan itu bisa 2 kali lipatnya. 2 kali lipatnya Ramadan itu, karena itu sedang peak seasonnya itu di Ramadan itu. Taruh kata 60 juta. Coba bayangkan itu, 60 juta. Kemudian itu belum bicara nanti kalau kita, maaf ya, hotelnya bintang berapa kan gitu ya. Kita belum bicara itu. Itu iktikaf di sana sebulan, saya belum pernah. Saya pribadi belum pernah. Karena biasanya 10 hari terakhir di Masjidil Haram. Paling di Nabawi, ya 5 hari pertama saja. Jadi 15 hari perjalanan, setelahnya di Masjidil Haram. Saya mau tanya, yang pernah sebulan di sini siapa? Di sana beriktikaf. Rasulullah sampai mengatakan, saya memenuhi hajat saudara lebih saya senangi daripada iktikaf di masjid ini sebulan. Allahu Akbar. Ini dia, kita bersilaturahim itu ada bobot yang tidak didapat dengan hanya melalui apa? Handphone. Secanggih apapun layar sentuhnya, tidak sama sentuhan Anda kepada saudara Anda. Nggak sama. Ini sensitif banget nih Pak, baru diginiin. Karena sekarang nggak pakai di apa, touchscreen, nggak pakai apa, sensor wajah, ya kan? Nggak pakai, cukup begini aja, kebuka itu. Tapi saya katakan maaf, nggak sama. Hadirnya kita belum effortnya dan sebagainya. Allah katakan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan yang ketiga wa yakhshawna rabbahum, yaitu mereka orang-orang yang super team itu yang mau masuk surga sekeluarga takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah yang tertinggi ketimbang takutnya orang-orang kufar kepada sesembahan mereka. Kata Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ya. Di antara manusia ada yang menjadikan sesembahan-sesembahan selain Allah itu sebagai Tuhan mereka. Dan mereka mencintainya sebagaimana orang-orang beriman mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah. Berarti pemahamannya, kalau lebih besar kecintaannya kepada Allah, ya, setali 3 uang dengan itu,
berarti rasa takut orang beriman kepada Allah berbanding dengan rasa cintanya kepada Allah. Karena dalam hidup ini ada dua unsur yang harus ada, Pak. Yang pertama roja, yang kedua khauf. Roja itu penuh harap kepada Allah. Yang disebut dengan khauf adalah penuh rasa takut kepada Allah. Ya, ini nih. Jadi orang-orang yang mau keluarganya adalah mereka yang akan dimasukkan oleh Allah dalam surga secara berjamaah. Wa yakhshawna rabbahum, takut. Kemarin diantara contohnya adalah takut kalau membawa hal yang bukan menjadi haknya. Satu rupiah saja, kalau bukan hak kita jangan dibawa pulang, Pak. Kenapa? Karena itu kan berdampak kepada keluarga kita, anak, cucu kita, istri kita, itu berdampak nanti. Yakin. Kalau enggak, tes saja. Kalau enggak percaya, tes saja. Nanti ada bedanya enggak? Anak yang diberikan dari harta yang halal, bagaimana pertumbuhannya, dan anak yang diberikan dari harta yang haram, bagaimana perkembangannya. Coba lihat, beda sekali. Ya, dahulu para salafus salih dalam kitab Ad-Da'wah Dawah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau ada seorang suami kepala rumah tangga bermaksiat, itu dia langsung mengintrospeksi dirinya dengan melihat bagaimana istri dan anaknya. Kalau istrinya susah diatur, dia langsung bertaubat kepada Allah, jangan-jangan ada maksiat yang dia kerjakan. Atau kalau tunggangannya, unta kah, kuda kah, keledai kah, itu nggak nyaman digunakan, dia terus beristighfar kepada Allah, jangan-jangan ada maksiat yang baru saya kerjakan. Apakah sama Ustaz? Kalau sekarang saya terapkan mobil saya kok nggak enak dipakai, motor saya nggak enak dikendarai, beda Pak. Itu Bapak nggak servis. Ya, beda. Karena dia nggak pakai nyawa, ya kan? Dia pakainya apa? Aki, oli, bensin gitu ya. Itu nggak sama. Itu harus diservis. Baik, apa selanjutnya? Wa yakhafuna su'al hisab. Ciri keluarga yang top yang akan masuk surga secara berbondong-bondong bersama-sama, wa yakhafuna su'al hisab. Mereka takut sekali akan buruknya hisab. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ. Allah katakan di Quran surah Al-Haqqah, mereka menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. فَيَقُولُ هَاؤُمْ. Sini. Haum itu artinya kemari. هَاؤُمْ قَرَءُوا كِتَابِيَهْ. Yuk, lihat nih, baca nih raport saya. Kita kan kalau nilai kita bagus, nggak sungkan kita tampakkan, Pak ya. Benar gak? Kalau bisa kita broadcast ke semua grup yang ada di WhatsApp kita. Ini nilai saya bagus, ya kan? Tapi lihat, giliran orang yang nggak bagus. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul. Kalau giliran yang menerima tangan kirinya, dan ini adalah sebuah representasi dari orang-orang buruk yang menerima, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah walam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Kalau terima tangan kiri, dia bilang gini, andai nggak ada pembagian rapot. Keluarga yang takut menerima rapotnya dengan tangan kiri, inilah yang akan dimasukkan Allah bersama-sama di dalam surganya kelak. Ayo, yang suami ngingetin istrinya, yang istri ngingetin suaminya, yang anak ngingetin orang tuanya, yang orang tua menyayangi anaknya dengan cara mengingatkan mereka. Ini ya. Wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan mereka-mereka yang sabar karena untuk apa? Berharap bisa berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah katakan di surat Al-Kahfi ayat terakhir, dan ini kita baca setiap malam dan hari Jumat. Gimana bunyinya, Pak? Saya kasih pemantiknya saja. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah begitu. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya. Jadi kita nanti nikmat tertinggi itu bukan di surga, Pak. Nikmat terbesar dan tertinggi seorang mukmin adalah berjumpa dengan Allah. Saat Allah menjumpai kita, dan ini di dalam surah Yasin Allah berfirman,
Salamun qawlan min rabbir rahim. Allah membuka tabir dan saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, salamun. Ya Allah. Dan satu pun di antara kita nggak ada yang berkedip matanya, Pak. Dan ini jawaban Rasulullah kepada Jabir bin Abdullah waktu Jabir bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara Rabbana?" Wahai Rasul, apakah kita akan melihat Allah Rabb kita kelak? Kata Rasulullah, "Wa hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatul badr?" Menurutmu wahai Jabir, seorang yang melihat purnama, bulan pada saat purnama, apakah dia merasakan ketidaknyamanan? Tidak ya Rasul. Maka seperti itulah kita akan melihat Rabb kita. Insyaallah, ya Pak ya. Kan kita sekarang nyembah Allah nggak pernah ngeliatnya kan? Nggak pernah. Dan kata para ulama, kenapa rahasia tertinggi, nikmat tertinggi adalah melihat Allah? Apa rahasianya? Karena semua yang telah menyembah Tuhannya di dunia ini, mereka telah melihat Tuhan yang mereka sembah. Iya Pak. Tinggal orang-orang yang belum melihat Tuhannya, nanti mereka akan diperlihatkan oleh Allah sambil memberikan ucapan salamun. Nanti ayat ini ada juga. Kata Allah di ayat 24, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Iya. Memang harus sabar hidup di dunia ini, Pak. Sabar untuk tidak mengambil harta yang bukan milik kita. Sabar, Pak. Harus sabar, padahal ada peluang. Sabar. Sabar untuk tidak menzolimi orang. Sabar. Ya kan? Sabar untuk berada dalam ketaatan. Sabar. Loh, ngaji gini lama, capek loh Pak. Capek. Kalau Bapak yang cuma denger aja capek, apalagi yang ngomong kan gitu ya. Lebih capek lagi. Tapi sabar loh, harus sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Sampai kalimat ini kita ucap dengan indah. Allah mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sebaik-baik tempat untuk kembali kalian adalah surga ini kata Allah. Memang harus sabar. Ya, anak-anak harus kita didik sabar. Wa'mur ahlaka bis-salati wasbir 'alaiha. Perintahkan anakmu untuk selalu salat dan bersabarlah dalam memerintahkan mereka. Kadang-kadang kita nggak sabar kan. Udahlah lu bawa cara lu sendiri sana, gitu kan? Mbak, sabar, Pak. Sebagaimana orang tua kita dulu menyuruh kita sabar bukan main. Dan dulu berapa kali kita bandel sama orang tua kita? Ya. Dari rumah cium tangan, pakai peci, sarung diikat di pinggang. Sampai masjid lari-larian. Ada nggak yang kayak gini? Bukan satu dua. Ya kan? Sekarang baru berasa itu Pak. Karena dulu munajat orang tua kita. Ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas salah. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah jadikan aku dan anak cucu keturunanku. Mereka-mereka orang-orang yang menegakkan salat. Ya Allah terimalah doa ini. Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau melihat ke belakang malu. Saya juga malu Pak dulu. Ya kan gitu. Ayo, sama-sama ini. Kata Allah, wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Semangat untuk menumbuh kembangkan, berbagi kepada anak, kepada istri. Ayo kita pupuk dari sekarang. Kalau mau jadi tim yang terbaik. Ya. Misalkan kita bawa anak kita ke masjid untuk sholat. Uangnya dari kita, tapi anak yang memasukkan kemana? Iya. Ketromolnya mereka yang memasukkan. Sambil terus diberikan motivasi dan semangat. Setiap pagi 2 malaikat turun. Sembari berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan ganti buat mereka yang berinfak di waktu pagi ini. Dan berikan kehancuran bagi mereka yang menahan hartanya di waktu pagi ini. Jadi uangnya uang kita. Anak yang memasukkan. Dilatih untuk berbagi. Kadang-kadang kita syukuran ya terlepas dari perdebatan ini Pak ya. Ada yang kemudian mensyukuri anniversary pernikahan. Jualan kemana? Ya, menghabiskan uang plesir. Mungkin nggak salah Pak. Bapak boleh mau menservis, membahagiakan istri boleh. Tapi coba buat yang anti mainstream. Itu mainstream banget itu. Ya, pergi pesiar, pakai kapal tuh ke Pulau Komodo itu boleh, silahkan aja. Tapi sekali waktu ngerayainnya di mana? Panti yatim, ya. Ajak anak kita rasakan bagaimana
kebahagiaan dari mereka terpancar dalam senyum mereka. Karena apa? Kita datang membawa sesuatu untuk mereka. Ajarkan itu kepada anak-anak kita. Ya kan? Ajarkan berbagi. Kira-kira hari kedua kami di Makkah kemarin, maaf hari ketiga, saat waktu masih sekitar 1 jam jelang azan di kota Makkah, begitu naik rooftop dari Masjidil Haram, ada seorang anak kecil, 4 tahun kira-kira, menghadang saya dengan memberikan 1 gelas berisi Zam-Zam. Saya pun langsung jongkok menerimanya. Saya bertanya, "Hadza haqqi?" Saya bilang, "Ini buat saya?" "Nah, haqquk," kata dia. Ternyata anak ini dari Mesir. Saya tanya namanya Sanad, ayahnya namanya Ahmad, Sanad bin Ahmad, adiknya bernama Kian. Ada di sini. Itu terjadi jam 3 lewat 52 menit kalau nggak salah. Pagi itu pelajaran berharga ya Allah. Saya bilang, ini nggak mungkin anak ini bisa secerdas ini kecuali bapaknya yang mengajarkan. Maka saya keluarkan, dan di kita buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka saya keluarkan pepatah dan falsafah orang Arab, hadza shibl min dzakal asad. Yang artinya adalah anak macan ini mesti dari bapak macan itu. Saya tanya kepada Sanad, "Wain abah, wain baba?" Saya bilang, "Mana ayah?" Dia sambil dorong stroller milik adiknya. "Hadza baba," dia bilang, "ini bapaknya." Saya kenalan sama bapaknya, saya bilang, "Hadza shibl min dzakal asad." Saya bilang, mesti anak ini dari singa. Ya, anak singa ini mesti dari singa ini, saya bilang. Kenapa? Saya langsung jabat tangan ayahnya ini. Kenapa? Dia telah mencontohkan contoh yang baik kepada anak. Belum cukup sampai situ. Begitu saya gelar sejadah, nih jamaah saya sudah selesai sholat tahajud, saya masih ada di rokat tertentu. Ternyata Sanad ini datang membawa ma'mul, makanan, tahu kan cake Arab yang diplastikin kecil-kecil itu. Dia gini saya. Sama kawan saya ini dipanggil, dipangku suruh duduk ke sini. Untuk apa, Pak? Sini, jangan ganggu, bahasa dia. Masya Allah. Selesai salam saya bilang ini buat siapa? Sanad. Hadza haqquk, ini buat kamu, katanya. Saya bilang, Masya Allah. Anak kecil sudah diajarkan bagaimana berbagi. Anak kecil diajarkan berbagi sama orang tua. Apalagi mungkin saya nggak tahu motivasi yang diberikan ayahnya. Kamu sedekah di Mesir sana, karena dia dari Mesir, Fayum nama daerahnya. Mesir di Fayum sana mungkin satu berbuah pahala 1 sampai 700. Tapi bukankah kita ingat, ini di tanah haram, di Masjidil Haram, dikali berapa? 100.000 kali lipat. La ilaha illallah. Motivasi kuat apa yang diberikan sang ayah sampai anak mau gitu? Padahal usia 4 tahun. Ya ini ya, kita bisa mengajarkan anak kita. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Lulus di SD syukuran. Sekali waktu kita panggil yatim atau kita datang ke pantinya. Ya. Lihat bagaimana kebahagiaan terpancar dari wajah orang-orang ini atau anak-anak ini. Kemudian apa lagi? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan mereka orang-orang yang memiliki super tim ini atau tim yang baik ini yang insyaallah Allah masukkan ke dalam jannahnya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Menolak keburukan dengan kebaikan. Ini yang susah, Pak. Sampai hari ini kita semua pasti masih belajar. Betul ya? Kita dijahatin, dizalimin, tapi disuruh apa sama Allah? Balas dengan yang lebih baik. Susah itu. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali buat mereka yang telah diberikan rahmat oleh Allah Jalla Jalla. Makanya kata Allah di Quran surah Fussilat, idfa' billati hiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah yang buruk dengan yang lebih baik, sehingga kalau terjadi sesuatu antara engkau dengan dia, nanti seolah-olah dia ini waliyyun hamim, teman dekat. Kalau bahasa orang sekarang bestie gitu ya, atau soulmate. Jadi bestie nanti, jadi soulmate ya. Kenapa? Karena tadi Allah mengatakan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tapi wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Itu enggak mungkin dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan itu juga tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang berpikir dan berjiwa besar.
yang hatinya lapang, dadanya luas gitu ya. Kalau enggak kan tar lu liatin ya. Gitu ya. Ada dendam kan? Ada dendam di antara kita. Tar liatin gitu ya. Kalau udah tar itu berarti belum tuntas, Pak. Ya, wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Dan ini hanya dilakukan oleh dua orang. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Baik. Kemudian apa lagi? Buat mereka setelah itu jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Jadi surga itu nanti Allah peruntukkan buat mereka dan ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka dan leluhur mereka, wa azwajim, dan pasangan-pasangan mereka, wa zurriyatihim, dan keturunan mereka. Iya. Jadi kalau kita sayang sama orang tua kita, apalagi sudah meninggal dunia, bolehkah kita menyambung kebaikan kita kepadanya? Boleh. Bagaimana cara menyambungnya? Tadi sudah disebutkan. Satu di antaranya adalah ya, menjadi orang-orang yang baik sepeninggal mereka. Menjadi orang-orang baik sepeninggal mereka. Karena Allah mengatakan di Quran surat An-Najm ayat 39 dan 40, wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan tidaklah buat seseorang yang telah meninggal kecuali apa yang telah mereka lakukan atau mereka perbuat di dunianya. Dan menafsirkan ayat ini Imam Syafi'i, ya, yang kalimatnya dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Quranul Azim, mengatakan wa annal walada min sa'i. Dan anak adalah hasil dari perbuatan. Jadi kalau kita sekarang bersimpu gini, Pak, nih gini nih, nggak usah niat ngaji, pahalanya kita peruntukan orang tua, nggak usah kayak gitu. Itu argo udah langsung ngalir ke orang tua. Insya Allah ya. Saya, babe saya anaknya 12. Itu kalau 12-12 nya soleh, insya Allah amin gitu ya. Aduh, kebayang ya Pak. Terus ada anak yang cuma satu-satunya bandel lagi. Aduh, gimana itu? Mending kalau satu, kalau 12 yang bandel gitu. Itu juga jadi petaka kan gitu ya. Makanya apa? Ayo, bagaimana cara kita berbakti agar nanti dipertemukan buat mereka yang orang tua yang lebih dulu berpulang dan dipanggil Allah, berbuat baiklah dan menjadi baiklah sepeninggal mereka. Bukan berarti nungguin mereka meninggal jadi baik, bukan. Jadi kalau yang sudah kadung meninggal, jadi baik. Karena apa? Kebaikan kita akan sampai kepada orang tua kita. Mana dalilnya? Surah An-Najm ayat 39 dan 40. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan kata-kata Imam Syafi'i, wa annal walada min sa'i. Dan anak adalah hasil dari perbuatannya. Baik. Dan ini bagian terakhir. Saya katakan, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Dan malaikat nanti akan masuk ke dalam semua pintu-pintu surga tadi, dan ya, buat mereka yang Allah takdirkan masuk ke dalamnya, Allah puji dengan kalimat ini. Ini Allah ajak ngomong, Pak. Itu ada di Quran surah Al-Mu'minun ayat 112 dan ayat 113 dalam tafsir Quran Ibnu Azim atau tafsir Ibnu Katsir. Jadi tafsirannya begini tentang ayat ini. Qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Tentang ayat ini Ibnu Katsir bilang ini, sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Bunyinya gini, kata Rasulullah, falamma dakhala ahlul jannah al-jannah wa dakhala ahlun nar an-nar. Dan kalau semua masuk ke dalam surganya atau semua masuk ke dalam nerakanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara, akan mengajak ngomong. Keduanya diajak ngomong sama Allah, penghuni surga atau penghuni neraka. Walaysa bainana turjuman. Dan di antara kita enggak ada penerjemah, enggak ada interpreter, enggak ada translator, enggak ada pihak ketiga. Dan Allah tanya kepada penghuni surga, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kamu tinggal di Cipto? Gitu ya. Berapa lama kamu tinggal di Jakarta Pusat?
Jawab kita kepada Allah, labisna yauman aw ba'da yaum. Kayaknya sehari atau setengah hari ya Allah. Lihat kata Allah kepada penghuni surga, ni'ma mattajartum bi. Dalam waktu yang cuma sehari atau setengah hari ini, sungguh baik, sungguh bagus perniagaanmu, jual belimu, bisnismu yang kau lakukan kepada aku. Jannati wa ridwani udkhuluha khalidina mukhalladin. Surgaku dan keridhaanku, kata Allah, masuklah engkau dalam keadaan dikekalkan selamanya. Sementara kepada penghuni neraka pertanyaannya sama, jawabannya sama, tapi respon Allah terhadap jawaban itu beda. Lihat. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kamu tinggal di dunia, kata Allah kepada penghuni neraka. Labisna yauman aw ba'da yaum. Rasanya sehari atau setengah hari ya Allah. Nih, responnya yang beda. Kata Allah, labisa mattajartum bi. Sungguh buruk perniagaanmu, bisnismu, muamalahmu kepada aku, kata Allah. Nari wa sukhti, nerakaku dan kemurkaanku, kata Allah. Udkhuluha, masuklah kalian semuanya, khalidina mukhalladin, dalam keadaan dikekalkan oleh Allah. Coba lihat Pak. Ya. Nanti Allah ajak ngomong kita satu persatu. Walaysa bainana turjuman, dan enggak ada penerjemah, enggak ada pihak ketiga, enggak ada translator, enggak ada interpreter, enggak ada. Saya, Bapak, dan kita semua nanti ini ditemui oleh Allah satu persatu. Sudah siap dengan jawabannya? Dan siap mendengarkan respon Allah? Allah merespon. Mudah-mudahan respon Allah kepada kita, ni'ma mattajartum bi jannati wa ridwani. Dan mudah-mudahan Allah jawabkan respon Allah dari kehidupan kita, labisa mattajartum bi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita bawa pulang, sehingga kita bisa mengingatkan siapa? Keluarga di rumah. Karena yang hadir di sini bukan tidak ada ibu-ibu, tapi kok saya lihat lebih banyak bapak-bapak. Dan otomatis berarti bapak-bapak adalah qawwam. Apa itu qawwam? Imamnya, pemimpinnya di rumah tangga. Bawa pesan ini ke rumah agar kita menjadi super team, be a super team. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mampu nanti ngumpul bareng lagi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi cita-cita besar kita. Quran surat Tur ayat 21, surat Ghafir ayat 8 dan 9. Bagaimana konsepnya biar bisa menjadi ke sana? Adalah Quran surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Itu yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada pertanyaan enggak di sini? Enggak ada ya? Enggak ada kan sisi dan jawab? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Saya cuma kasih tadi, catat baik-baik 3 surat ini ya. 1 Tur, At-Tur 21. 2 adalah Ghafir 8 dan 9. Yang ketiga adalah surat Ar-Ra'd 20 sampai 24. Ini dalil yang membuktikan atau yang mengabarkan kita akan masuk surga dengan keluarga kita sekeluarga. Tapi dibintangin S dan K berlaku. Apa itu S dan K? Syarat dan ketentuan berlaku. Mana syarat dan ketentuannya? Tadi Quran surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.